Semangat Indonesia. Eh, ini ada yang hot lagi selain azan. Kalau azan itu isu-isu murahan saja yang setiap saat mereka mengincar apa aktivitas Mas Ganjar ini, karena sebagai kompetitor yang mereka itu harus diwaspadai. Itu sah-sah saja. Memasuki masa pertempuran pencapresan ini kan ya itu harus dilakukan karena apakah itu strategi atau itu apalah namanya. Tapi yang lebih menarik sebenarnya 1-2 hari ini beredar banyak dan saya dikirimin dari teman-teman tentang beredarnya penolakan dari dari intelijen Amerika, dari CIA yang dinamakan National Endorsement Demokrasi, itu menolak pencalonan Ganjar Pranowo. Nah, ini kalau saya baca dari beberapa kalimatnya dan karena sumbernya juga tidak jelas, ini kayaknya memang dibuat seperti kayak teror kepada pendukungnya Ganjar Pranowo gitu. Jadi sehingga orang bisa takut ini kalau nanti Amerika masuk kan ribut gitu. Malah sudah ada angkanya berapa $700 atau apa setiap demonstrasi itu katanya dibiayai oleh Amerika gitu. Nah, uh, seperti yang kita katakan tadi bahwa dari narasinya, dari apapun itu sudah bisa kebaca bahwa ini memang sifatnya menteror dan ini sebuah strategi kalau menurut saya gitu. Tapi yang mereka lupa adalah kondisi Indonesia saat ini itu tidak seperti tahun 60-an, tidak seperti bahkan tahun 90-an. Karena perubahan dunia saat ini itu membuat suasananya sangat jauh berbeda. Jadi dominasi Amerika dan sebagainya itu sudah tidak seperti dulu lagi. Amerika sekarang sudah ada China, ya, ada India, bahkan adanya BRICS yang sekarang sedang hangat-hangatnya untuk dedolarisasi itu kan cukup mengkhawatirkan Amerika. Nah, tapi kalau dikaitkan dengan pergerakan yang dilakukan Pak Jokowi, itu memang masuk di akal karena Pak Jokowi harus dihentikan gitu, ya, dihentikan langkahnya karena memang Eropa, Amerika itu pada tidak setuju dirugikan oleh langkah-langkah yang dilakukan Pak Jokowi. Tapi waktu Pak Luhut Binsar Panjaitan ketemu Direktur IMF di New York 2 minggu yang lalu dengan Catalina, ya, menjelaskan bahwa memang negara berkembang itu kalau mau maju ya harus maju sendiri, tidak boleh ada pertolongan untuk baru bisa maju. Kapan bisa dimajukan sama orang yang mau nolong orang negara yang tidak maju itu kan sebenarnya menjadi pasar bagi negara-negara maju gitu. Contoh beberapa raw material dari Indonesia dikirim mentahan terus dibalikkan lagi, untungnya berlipat-lipat itu. Itu yang mereka sekarang shock itu kan. Dari mulai minyak kelapa sawit, sekarang ada nikel, ada tembaga, dan sebagainya. Yang semua diminta Pak Jokowi untuk diolah minimal setengah jadi di dalam negeri Indonesia. Itu yang mereka tidak mau. Nah, jadi teror yang tadi saya sampaikan itu, yang beredar mungkin kawan-kawan sekalian juga membaca dari WA Group dan sebagainya. Itu bisa kebaca kemana arahnya. Dan kalau itu dilibatkan oleh persaingan pencapresan, kita juga sudah bisa ngebaca. Karena dua lawan Pak Ganjar ini kan memang agak sedikit bau-bau Amerika gitu, quote and quote, memang ada bau-baunya ke sana lah gitu kan. Seperti video-video yang pernah kita terima, yang kita baca dan sebagainya itu. Tapi itu tidak apa-apa, jadi kita tidak perlu takut dengan teror itu. Kita harus terus melangkah maju karena kita sudah sepakat bahwa Ganjar Pranowo adalah penerus Joko Widodo. Jadi kalau dibilang net tidak setuju ya go to hell with you. Jadi kita pakai jargonnya Pak Bung Karno lagi gitu, go to hell with you Amerika gitu. Kenapa takut? Karena kalau terus diintimidasi seperti dulu, kita ini jadi kacung terus sama dia. Nggak ada cerita itu sekarang gitu. Jadi kalau kalian yang bergerak mulai merapat ke Amerika terus sekarang mau menggempur Indonesia itu tidak sendiri lagi, bos. Kalau kalian mau jadi kacung, silakan kacung di sana, kami tidak mau. Jadi apapun itu, jadi anak-anak muda sekarang itu harus aware terhadap itu, karena kedikdayaan Amerika sudah selesai sekarang.
dengan hadirnya Cina, India, dan sebagainya, termasuk Indonesia. Buktinya kita selama pandemi dan sebagainya jauh lebih bagus dari Amerika. Inflasi kita sih ya sekarang ini di bawah angka 3%. Amerika berapa? 7%. Jadi itu sudah menunjukkan bahwa kita ini sudah menuju bangsa maju gitu. Jadi mereka memang gerah kalau melihat kita bergerak seperti ini. Percepatannya yang dibuat Pak Jokowi, mereka gerah pasti. Karena begitu kita menjadi negara maju, mereka sudah tidak bisa lagi sembarangan sama kita. Sekarang saya sudah tidak bisa sembarangan. Masuknya Pak Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia, itu Amerika sudah kena duluan dengan Freeport, ya kan? Berapa puluh tahun, 42 tahun, kita cuma terima 9% ampasnya Freeport. Ya kan? Dibilang emasnya cuma 35%, tapi diolah di Jepang, di mana-mana. Memang kita tahu, mereka jujur tentang itu. Tidak mungkin gitu. Kita dapat 9% selama itu. Sekarang kita 51%, dan Pak Jokowi mau naikkan itu katanya ke 62%. Kan sudah luar biasa ini Presiden kita ini. Dan di IMF sekarang kita punya saham 9,3%. Nah, itu masyarakat Indonesia harus paham dengan itu gitu, ya kan? Jadi ini yang kalian edarkan sekarang, Ganjar nggak disetujui. Emang kita kacungnya Amerika? Enggak, bos. Kita partneran sekarang sudah banyak dengan India, dengan China. Makanya jangan ribut kalau alih teknologi sekarang dari China banyak di Indonesia. Jangan kalian cuma teriak-teriak Cina, Cina, Cina. Kita kacungnya Cina. Dari mana cerita kacungnya? Analisa Faisal Basri yang kemarin panjang lebar sampai ngomongin Pak Jokowi tolol, pembohong, ternyata datanya yang tolol dan pembohong, ya kan? Jadi ngomong itu pakai ini. Nah sekarang beredar video seperti ini. Ini siapa yang edarkan? Siapa itu? Kita ini ya rakyat-rakyat yang di bawah ini, yang dianggap bodoh seperti kita ini. Sekarang nggak bisa lagi. Gitu. Jadi anak muda sekarang ini yang harus betul-betul cermat melihat kondisi ini. Ini masa transisi yang memang kalau salah langkah, jebol kita semua. Makanya untuk menjaga bagaimana kinerja Pak Jokowi bisa diteruskan ke Ganjar Pranowo ini betul-betul harus presisi. Kita sudah menghitung kekuatan di mana dari capres nanti, jadi ada dari pilpres nanti. Kan kita sudah punya mapping. Pak Jokowi saya menang 21 provinsi yang lalu. Itu sudah menjadi basisnya Ganjar Pranowo gitu kan. Jadi kita nggak usah jauh-jauh bicara ini. Saya sendiri secara pribadi sudah menghitung itu. Ya insya Allah bisa satu putaran. Kita harus yakin itu satu putaran. Karena Pak Ganjar sudah tidak bisa tidak bisa dipungkiri bahwa dia yang terbaik saat ini. Dari hasil dia menjadi gubernur, apapun itu. Tadi baru saya lihat videonya Iman dari Mas Iman itu. Rumah saja dia tidak punya, selama di Jakarta nggak punya rumah. Itu orang apa? Salah satu kejujuran pemimpin itu ada di situnya. Di zaman-zaman seperti ini yang kita lihat luar biasa korupsi di tempatnya kita ini ya. Jadi begitu. Jadi sekali lagi siapa yang ngedar-ngedarkan itu kalau masuk ke WA group Anda, hapus saja itu. Itu tidak perlu dibaca, tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir. Kita insya Allah kita akan jalan di jalan yang benar dan kita akan lawan mereka. Demikian obrolan kita, semoga kita terus waspada, karena memang tahun-tahun seperti ini tidak gampang kita lalui. Jadi kita harus bersatu, pendukung Pak Ganjar sebagai penerus Pak Jokowi ini harus betul-betul kuat, supaya kedepannya fondasi ini sudah makin kuat untuk diteruskan oleh anak-anak kita nanti. Demikian, terima kasih sudah bersama ngobrol tentang isu-isu yang memang harus kita lawan. Terima kasih sekali lagi. Semangat Indonesia. See you.